Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Java Swing. Java Swing ini dapat digunakan untuk merancang suatu program yang memiliki graphical user interface. Sejauh ini kita sudah bikin program macam-macam ya. Anda sudah bisa bikin a full-fledged Java program yang berbasiskan command line interface atau CLI seperti ini. Tetapi nggak semua itu program itu sebaiknya dibuat CLI. Jadi kita bisa ya membuat program dengan bentuk yang berbeda supaya app atau program yang kita buat bisa lebih estetik. Nggak cuma biar cantik atau biar bagus aja, tapi jika program kita lebih mudah dilihat, kita juga dapat merancang suatu GUI yang play into human intuition. Kalau app kita bisa mengikuti itu seperti itu, akan lebih mudah digunakan, akan lebih user friendly sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Ini contoh saja ya, ada beberapa contoh animasi GUI yang berusaha mengikuti intuisi manusia. Nah, di dalam konteks kuliah DDP2, kita kan mungkin Anda sudah notice ya, bahwa DDP2 ini fokusnya adalah objek. Itu adalah the whole point. Dagingnya DDP2 adalah belajar pemrograman berbasis objek. Nah, dan pembuatan GUI di dalam Java ini sangat objek oriented, sangat objek oriented. Jadi cara membuat suatu API untuk Java GUI programming itu objek banget deh gitu loh. Jadi itu adalah suatu contoh di mana Anda mau taruh button, iya, saya bikin objek button saya taruh. Anda mau bikin text field, buatlah objek text field dan kita letakkan di situ. Sangat terkait erat antara pembuatan komponen GUI dan juga objek-objek di dalam Java. Nah, ini disclaimer untuk kelas ini kita akan gunakan Java Swing. Akan saya jelaskan Java Swing. Tetapi saya juga perlu, I would be remiss kalau saya tidak menyebut bahwa sebenarnya dalam Java kita punya tools lain. Ada juga Java FX. Dan Java FX ini juga bisa kita gunakan untuk membuat suatu GUI berbasiskan Java. Tetapi kita memilih untuk menggunakan Swing kali ini karena si Java FX ini harus diinstal secara terpisah sekarang setelah Java 8. Jadi udah agak mulai deprecated ya. Supportnya juga masih ada sih, supportnya juga masih ongoing, tetapi sepemahaman saya itu akan deprecated sehingga mungkin supportnya juga akan limited yang dari Oracle ya, dari Java. Oke, jadi apa sih poinnya membuat suatu GUI? Nah, ini adalah contoh GUI simple. Kita lihat ada apa sih? Ini ada suatu window yang ingin ditampilkan. Ini ada window seperti ini. Dan window ini memiliki judul, ada gambar, ada button-button di sini. Dengan kata lain, dia punya komponen-komponen GUI yang saya susun untuk tampilan cakep mungkin. Nah, tetapi tentu saja saya nggak cuma mau menyusun komponen ya, tetapi maunya saya adalah kalau saya berinteraksi, saya klik tuh buttonnya itu, saya ingin programnya do something. Saya ingin ketika saya klik something happen. Saya mau ada sesuatu yang terjadi. Apa itu submit, apa itu display, apa itu ganti window. Intinya kalau saya berinteraksi dengan komponen-komponen GUI ini, harusnya program memberi respon, melakukan sesuatu. Jadi dengan kata lain kita dapat membagi pembelajaran GUI ini menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah komponennya, jadi benda-benda yang ingin kita susun dan kita lengkapi dan kita taruh-taruh di dalam layar kita. Dan juga event handling. How can we handle ketika something happen, ketika ada orang berinteraksi. Kita harus handle itu. Ada yang ngeklik, ada yang ngebuka window. We have to do something. Jadi yang pertama itu tentang Java Swing. Kita bikin aja ya objek-objeknya ya. Kayak tadi saya katakan, GUI di dalam Java itu sangat erat conceptualizing-nya, konsepnya itu sangat erat dengan OOP. Saya punya di sini ada apa aja, saya punya beberapa komponen-komponen GUI di sini. Cara saya ikut menampilkan dia adalah dengan saya harus membuat dia dulu. Ingat ya, kita mempelajari keyword new dulu waktu kita belajar OOP. New itu adalah keyword yang menyatakan ke program, bikinin saya atau simpenin saya
memori untuk objek ini. Di sini saya bikin objek button, saya bikin objek apa nih, label, saya bikin objek text field, saya bikin objek checkbox, saya bikin objek radio button, dan juga combo box. Nah, jadi di sini tuh OOP banget. Saya bikin objek-objek yang saya butuhkan dan akan saya tampilkan di dalam layar atau rancangan user interface. Notice bahwa di sini saya bilang, oh ini kan button ya jenisnya ya, ini adalah label. Tetapi ketika saya membuat objeknya, saya membuatnya new J button, new J label. Apa sih ini maksudnya? Kenapa sih GUI komponen ini, komponen ini memiliki prefix J? Kenapa nggak button aja? Nah, jadi ketika saya membicarakan swing ini adalah terusannya, lanjutannya gitu ya, lanjutannya dari AWT gitu ya, Java AWT. Nah, dulu waktu pertama kali muncul GUI itu di dalam Java itu diakomodasi dengan Java AWT package. Nah, Java AWT itu udah punya tuh objek-objeknya, button, text field dan lain-lain tanpa J gitu ya. Dan itu adalah Abstract Windows Toolkit atau AWT. Nah, sejak Java 2 sampai sekarang AWT User Interface Component itu sudah di-deprecate dan kita gunakan objek-objek yang ada di Swing. Tetapi karena AWT itu masih ada, tentu saja saya nggak bisa bikin button lagi karena udah ada di AWT. Jadi saya di dalam Swing, kita semua punyanya objek-objek yang didahului dengan prefix J, button, J text field, dan seterusnya. Nah, mungkin Anda tanya, kalau gitu kenapa kita nggak belajar AWT, kenapa kita belajar Swing? Nah, sebenarnya untuk semua platform yang bisa menjalankan Java, AWT itu pasti jalan, pasti bisa gitu ya. Dan AWT itu baik-baik saja kalau kita mau mengembangkan suatu GUI yang sederhana. Jadi ada button aja atau Windows saja itu cukup sebetulnya AWT. Akan tetapi berhubung AWT itu old ya, itu dulu ya, AWT itu tuh ternyata dia itu prone to bugs. Banyak bug yang terjadi terutama karena belum platform agnostik ya, si AWT itu masih spesifik ke platform-platform tertentu. Sehingga dibuatlah Swing yang lebih robust dan bisa lebih mudah digunakan di berbagai platform. Dan ini adalah hierarki dari kelas-kelas yang mungkin bermanfaat untuk kita dalam membuat GUI. Nah, untuk memudahkan, kita dapat membagi menjadi dua bagian penting, yaitu container classes dan helper classes. Si container class ini adalah ya seperti namanya container, isinya adalah objek-objek tersebut tadi, tempat-tempatnya itu ya. Jadi apa, container class adalah tempat saya bisa meletakkan objek. Objek apa ya? Objek-objek GUI, button lah, apalah. Saya bisa taruh dia dalam container. Selain itu, makanya kelas-kelas container ini merupakan extension dari container, window extends container, dan seterusnya. Semuanya merupakan subclass dari container. Selanjutnya kita juga punya helper classes. Nah, helper classes sesuai namanya ya, helper, dia helping. Dia bukan merupakan subclass dari container, jadi dia tidak bisa digunakan untuk literally menampung komponen. Bukan. Melainkan dia bisa digunakan untuk membantu properti atau men-set properti dari kontainer ataupun komponen. Jadi ini ya container class dulu. Nah, ini adalah container class yang dapat mengandung GUI components yang lainnya. Saya akan mulai dengan yang paling utama, yaitu JFrame. JFrame atau frame itu adalah bentuk teratas ya. Jadi adalah window yang tidak dikandung dalam window lain. Yang paling luar ini adalah window yang utama yang kita tampilkan. Ini adalah kelasnya seperti biasa, dan untuk program GUI yang menggunakan Swing, kita bisa gunakan kelas ini untuk membuat window. Kita coba ya. Di sini ya, saya punya suatu JFrame. Lihat ya, saya bikin objeknya.
Saya punya JFrame, saya bikin objeknya pakai new, lalu sesuai dengan sesuai dengan properti-properti yang dimiliki, saya melakukan pengesetan beberapa hal. Saya set ukurannya, saya set visible true, dan saya set default close operation. JFrame.ExitOnClose. Ini huruf besar semua, artinya dia adalah konstanta. Coba kita lihat satu-satu ya di dalam dokumentasi. Saya punya set size ya. Coba kita lihat set size itu bilang apa sih? Set size. Dia ngeset komponen untuk width dan height. Oke. Selanjutnya set visible. Di situ nyarinya set visible. Nah, ini. Either di show atau hide window-nya, depending on value of parameter. Lalu apa tadi? Set default close operation. Set default. Nggak ada ya. S-nya kecil ya. Close operation. Oh, sorry. Ini window ya. Oh, ini udah lari ke window. Sorry, kita balik ke JFrame ya. Kita cari set default. Nah, ini set default close operation. Nih, returns the operation that occurs when the user initiates a close. Jadi X ya biasanya kalau tampilan Windows ya. Nah, dia sebenarnya yang dikirim adalah integer. Tetapi note di sini bahwa JFrame juga menyediakan integer-integer tersebut secara konstanta. Coba cek. Nah, ini ada beberapa window constants, exit on close, hide on close, do nothing on close, atau dispose on close. Kita akan coba jalankan ya. Kita akan coba jalankan iframe. Oh, munculnya di sebelah kanan. Ini dia. Nah, jadi ini adalah frame yang tadi kita bikin ya. Saya bikin objeknya, literally saya pakai kata new untuk membuat objek ini. Lalu saya kasih nama test frame gitu ya. Saya kasih nama test frame di situ. Lalu saya tadi set size ya 400 kali 300, visible-nya true, lalu default close operation exit on close. Jadi saya tutup ya. Exit on close, programnya di sini pun terminate. Mungkin Anda nanya, emang mau diapain lagi Bu kalau misalnya nggak di ini, kalau nggak di exit, itu bisa aja. Seandainya saya punya beberapa frame ya. Jadi di sini saya punya 2 buah frame, master dan temp-nya. Nah untuk ini exit, yang ini hide ya. Jadi bukan exit yang kedua. Coba kita jalankan ya. Nah, apa namanya tadi? Oops, typo. Test frames kita jalankan ya. Munculnya di sebelah kanan terus. Jadi ada 1 dan 2 ya. Nah, ketika saya lakukan close yang ini, yang kecil ya, yang kecil yang 300 kali 200 itu katanya hide on close katanya kan. Nah, ini ketika itu terjadi, saya tutup, ini masih jalan, dan program saya itu belum terminated loh di sini. Dia masih jalan kan. Baru setelah saya tutup di sini, barulah exit program. Jadi contohnya kalau si myFrame tadi saya nggak mau exit on close, tetapi saya maunya hide on close, misalkan ya di sini, maka saya tag ya, saya jabat yang pertama. Ini adalah frame saya. Saya tadi memilih untuk tidak exit, saya tutup nih, tutup. Ini program saya masih jalan, nyangkut nih di sini saya. Jadi saya harus tutup secara manual ya, Ctrl C tuh buat Ctrl X atau Ctrl C ya, lupa saya. Nah, Ctrl Shift C ternyata untuk menutup, untuk memberhentikan program Java saya. Jadi kalau nggak exit ya, dia akan hide doang, program saya masih jalan. Itu ya, ini dinamakan dengan JFrame. Nah, untuk pelaksanaannya, tadi kan saya bikin new JFrame ya, tapi sesungguhnya nggak harus new JFrame, saya bisa membuat kelas sendiri yang extends JFrame. Karena bisa saya buat ini ya, apa namanya,
custom untuk saya sendiri. Frame. Oke, sampai sekarang frame saya tadi kosong ya, nggak ada isinya ya. Kayak gini kan tadi tampilannya ya, nggak ada isinya. Nah, frame ini adalah level teratas yang dapat menampung komponen-komponen. Komponen-komponen saya kan, misalnya saya mau tambahin button ya. Misalkan, saya mau tambahin button. Jadi ya ini frame saya kan tadi pertama. Lalu setelah saya, ini frame saya ini, saya deklarasikan. Kemudian saya mau nambahin button. Saya deklarasikan, ini button saya, objek saya. Baru kepada frame-nya saya tambahkan si button tersebut. Lalu ini adalah setting-setting dari frame-nya yang tadi juga sudah kita lihat. Kita lihat nih. My frame with components. My frame with components. Akan coba ya. My frame with components ya. Java my frame with muncul di sini. Sini ya. Ini adalah satu frame. Ini adalah satu frame yang sebelah kanan. Sorry. Ini adalah satu frame tanpa yang tadi, dan ini ada satu komponen. Tuh, bisa diklik ya ini ya. Saya klik nih. Saya klik. Ini adalah button OK yang tadi saya taruh. Si button OK nggak saya tentuin ukurannya kan tadi, nggak tentuin apapun tentang dia, jadi dia mengikuti si frame-nya. Nah, tentu saja ini nggak useful ya buat kita kalau misalkan si OK kayak gini masa memenuhi sih. Kalau misalnya saya tadi nambahin, misalnya saya punya satu button lagi di mana? OK itu. Lalu saya mau tambahin. Apa yang terjadi dengan program saya? Saya jalankan. Lah yang muncul cuman OK tuh. OK satunya mana? Ketimpa ya sama OK tuh-nya. OK tuh-nya ada di atas, ketimpa. Yang OK yang doang yang tadi it's gone karena ketimpa sama kedua. Jadi tentu saja nggak sekedar saya main add ya. Karena kalau saya main add ya dia akan saling menimpa on top of it again. Saya punya JBT OK3. Ini ya. Dijalanin lagi, what happened? Ya yang paling atas lah yang muncul ya, cuman OK3 doang. Jadi tentu saja saya perlu menyusun suatu desain yang akan menentukan saya punya komponen button 1, 2, 3 itu ditaruh di sebelah mana. Gitu ya. Jika tidak, ya secara default dia akan taruh aja di content pane. Taruh, begitu aja. Sampai sekarang komponen yang sudah kita ketahui itu baru button-nya, tetapi kita udah tahu bahwa kita perlu menyusunnya button dengan template tertentu, bukan template, maaf, dengan suatu layout tertentu. Nah, untuk komponen-komponen yang lain, kita akan skip dulu ya, kita akan main dengan button dulu aja. Nah, komponennya akan dibahas dengan lebih detail nanti. Nah, jadi kalau saya mau membuat layout yang lebih cantik gitu ya, jadi nggak cuman sekedar timpa-timpaan, 1 button, 2 button, 3 button. Saya bisa menggunakan layout manager. Jadi di sini ada layout manager yang diberikan oleh Swing, yaitu ada flow layout, grid layout, dan border layout. Di video yang ada di Scale sudah ada ya sebetulnya penjelasannya. Kita akan lihat contoh saja sekarang. Yang pertama adalah flow layout. Flow layout ini adalah layout yang yaitu ngalir. Saya punya komponen taruh, berikutnya taruh komponen lagi, berikutnya taruh komponen lagi. Itu ngalir aja gitu, 1, 2, 3 ditaruh secara bergantian. Other than that, nggak ada aturan lainnya. Kita akan coba ya. Flow layout. Nah, ini flow layout ya, kita lihat. Nah, tadi seperti yang tadi saya katakan, flow layout JFrame itu nggak harus dipakai apa adanya sebetulnya, tetapi saya bisa menggunakan extends untuk membuat kelas sendiri. Lalu saya perlu membuat konstruktornya ya. Lalu di sini saya bilang saya mau set layout menggunakan flow layout yang align left dan seterusnya. Untuk tahu detailnya flow layout ya, Anda bisa cek ya di AWT-nya, di dokumentasinya.
flow layout tuh. Ternyata untuk flow layout kita perlu menentukan alignment-nya. Jadi konstruktornya nih ya, ada konstruktor yang tanpa argumen, ada yang cuma alignment doang, ada yang kirim alignment, gaps-nya berapa secara horizontal dan vertikal. Nah, jadi di sini yang saya buat di sini adalah suatu flow layout yang align left dan ada horizontal gap 10 antar komponen. Jadi yang tadi saya katakan komponen akan diletakkan ya secara bergiliran, taruh, tapi dia akan memberikan gap atau jarak 10 di antaranya secara horizontal dan 20 secara vertikal. Dan ini adalah komponen-komponen yang saya mau tambahkan. Label, text field, label, text field, label, text field. Kita coba jalankan ya. Show flow layout. Oke, ada di sebelah sini ya. Nah, ini. Dia ukuran dia yang begitu muncul sesuai yang saya tentukan di sini ya, 200 kali 200. Lalu ini ditempatkan semuanya. Pokoknya saya punya komponen 1. Oke, jeda 10, taruh lagi. Oke, jeda, oh nggak ada tempat lagi. Oke, lanjut, dan lanjut. Seandainya saya iseng ganti ya dia akan ngikutin loh tuh. Karena dia flowing kan. Oh, ternyata kalau saya gedein ternyata muat. Oh, yang ini berikutnya. Kalau saya coba kecilin sampai sini ya berarti dia cuma sedapatnya berapa. Yang penting dia ngasih 10 antara jarak 10 antara yang horizontal dan jarak 20 antara yang itu untuk flow layout ya. Selanjutnya kita juga punya grid layout. Sesuai namanya dia grid, dia matriks gitu ya. Di sini ada matriks 3x2 di sini. Jadi kita membuat suatu matriks gitu, berapa kali berapa, dan kita taruh komponen-komponen kita di setiap elemen dari matriks tersebut. Bisa visualisasikan array gitu contohnya ya. Ini ada grid layout. Kita coba jalankan. Oke, ini ya grid layout ya. Dia 2x3 ya. Di sini dikatakan di grid layout 3255. Kita akan lihat deh kalau gitu di sini grid layout itu konstruktornya apa sih yang dia terima di situ? Konstruktornya. Tadi komponennya, nah berapa jumlah row, berapa jumlah column, berapa edge gap-nya, horizontal gap, dan berapa vertical gap-nya. Itu yang kita tentukan, bahwa ada 3x2 dengan 5 gap antara horizontal dan vertikal. Ini ya di sini. Dan apa yang terjadi kalau saya iseng ngegedein, ya dia akan ngikutin, karena dia grid kan. Ini adalah grid saya, 3x2. Yang penting ada jeda 5 di antaranya. Ini juga tetap sama. Bentuknya tetap grid 3x2. Gitu ya. Ini adalah grid layout. Lalu yang terakhir adalah border layout. Nah, border layout ini yang paling kompleks ya, arguably, karena dia membagi satu window ini dibagi menjadi area-areanya. Jadi ada yang di utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Nah, kita akan coba lihat contohnya untuk grid border layout ya di sini. Nah, di sini kita coba lihat juga deh sekalian dokumentasinya. Border layout gitu ya. Nah, dia akan menerima untuk konstruktornya, ini dia akan menerima yang no art dan juga bisa dengan custom gaps, gitu ya. Jadi untuk ini kita membuat horizontal gap 5 dan vertical gap 10. Lalu ya saya nambahin nih kepada border layout saya, nih, dengan saya ngeset dulu layoutnya pakai border layout, lalu saya add apa button di mana lokasinya, jadi east, south, west, dan seterusnya. Kalau di sini kita ada add kan ya, add. Nah, method add ini add dong, ada ya. Add layout bukan ya. Nah, sudah.
Jadi kita bisa menambahkan add. Oh, ini add kepada frame deh ya. Ini kan method punyanya frame ya, punya JFrame. Tadi saya salah nyarinya. Nah, kalau gitu kita balik ke JFrame. Nah, kita nge-add aja tuh katanya. Add doang nggak ada ya? Oh, ini nih. Add. Kita deklarasikan add. Add-nya dia, nah, either saya tambahin langsung komponennya, atau bisa juga saya berikan add dengan string name. Kalau tadi lokasi ada juga ya, indeksnya di mana, ditaruhnya di mana. Jadi kalau yang tadi saya lakukan ini adalah menambahkan suatu komponen dan lokasinya dia di mana. Ini saya taruh dia ini ada komponennya dan ini adalah indeksnya dia ditaruh di mana. Kita jalankan. Show border layout. Sudah jalankan. Oh, ada di sini. Berarti ini ya. Maaf. Berarti ini kita punya north, center, east, west, dan south. Sama nih kalau kita gedein, dia juga akan ngikutin ya. Karena ya pokoknya dia membagi jadi area utara, selatan, tengah, timur, dan barat. Kalau saya ubah-ubah pun dia akan tetap mengikuti. Gitu ya. Oke, sampai tadi kita punya container. Kita punya frame kita, kemudian saya bisa meletakkan komponen kita di dalam frame tersebut. Nah, frame itu ada beberapa ada beberapa layout yang bisa kita pakai untuk mengatur tempat kita meletakkan komponen-komponen. Ya. Sampai sekarang komponen yang kita sudah pelajari itu komponen baru button, tetapi masih banyak komponen loh. Nanti kita akan bahas. Saya pending dulu tentang komponennya. Nah, tetapi kita sekarang punya GUI helper classes ya. Nah, GUI helper classes ini bukan subclass dari komponen, tetapi dia digunakan untuk membantu, untuk mensupport tampilan komponen, mungkin warnanya, fontnya, dan seterusnya. Kita akan fokus ke dua hal tersebut, yaitu warna dan font. Untuk warna ini ya kita ngeset warna ya dengan cara membuat objek. Kita membuat objek color, ini bisa custom ya, dengan menggunakan komponen RGB. Tetapi kalau kamu nggak mau repot, RGB-nya itu berapa, kalau misalnya warna yang Anda mau, kita juga bisa menggunakan standard color seperti ini. Note bahwa AWT kan, ingat ya bahwa AWT itu kan saya sudah katakan adalah versi lamanya. Lihat bahwa konstan-konstan yang diberikan di dalam AWT itu black, blue, cyan ini violate Java Naming Convention ya. Karena kalau ingat ya Java Naming Convention kan sebetulnya disuruhnya harus huruf besar dan atau pakai garis bawah gitu ya. Sehingga sejak 1.4 JDK 1.4 kita dapat menggunakan konstanta yang lebih tepat ya, black, blue, cyan yang besar-besar ini. Nah, itu bukan berarti yang 13 standard colors yang atas itu nggak bisa dipakai, bisa sih. Tetapi mari kita biasakan menggunakan Java Naming Convention yang benar. Jadi kita bisa gunakan dengan penulisan huruf besar ini semua. Sebenarnya black ini adalah konstanta untuk warna tertentu 000 RGB-nya. Lalu kita juga dapat ngeset font ya. Kita dapat bisa ngeset font, yaitu font name-nya apa, lalu style-nya bagaimana, ataupun juga size. Terus tentu saja tidak hanya button ya yang ingin kita tampilkan ketika kita merancang GUI. Banyak banget komponen-komponen lainnya yang ingin kita masukkan ke dalam interface kita. Jadi kita akan mempelajari dengan lebih lanjut beberapa GUI Swing Components. Components ini adalah di superkelasnya itu adalah J component. Gitu ya, karena J itu kan punyanya penandanya swing ya. Dan di antara J component itu ada yang spesifik yaitu J panel yang akan kita bahas paling pertama, dan GUI komponen lainnya seperti button, text field, dan lain sebagainya. Nah, si J panel ini agak istimewa karena dia juga merupakan container class. Tidak hanya dia merupakan komponen, tapi dia juga merupakan container class.
Jadi kita akan bahas si JPanel ini secara terpisah. Nah, si JPanel ini sebenarnya adalah subcontainer. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya saya ingin membuat layout yang sifatnya grid gitu ya, dan saya mau bikin grid 2x1, jadi cuma kiri kanan. Tetapi sebenarnya di sebelah kiri itu saya maunya lebih dari satu button. Nah, saya bisa membuat panel sebagai subcontainer. Dan direkomendasikan actually untuk tidak meletakkan GUI components langsung ke dalam frame. Jadi direkomendasikan untuk tidak ditaruh langsung di frame, melainkan ditaruh di panel dulu. Dan ya ini bisa inception ya, bisa panel in a panel in a panel. Jadi kita bisa sehingga kita sangat bisa mengatur desain, mengatur layout kita untuk menyimpan komponen kita di tempat yang kita inginkan. Ini adalah satu contohnya ya. Nah, jadi di sini ada panel. Jadi misalnya panel. Ini adalah cara saya mau membuat tampilan yang saya inginkan seperti ini. Ada satu di sini yang besar, kemudian ini ada button-button kecilnya. Jadi ini adalah tadi test panels yang tadi. Coba kita baca ya code-nya sama-sama. Jadi kita punya suatu JFrame ya, seperti biasa tadi JFrame saya extend jadi subclass ya. Nah, ini saya buat konstruktornya. Di konstruktornya saya taruh satu panel. Ini ada satu panel P1 dan saya maunya grid layout ya. Ini panel 1. Grid layoutnya 4,3. Tadi ingat grid itu matriks ya, jadi ini 4x3. Lalu pada panel ini saya tambahkan button 1 sampai 9 gitu ya. 1 sampai 9 saya tambahkan ke grid layout tadi, ke P1 kan saya tambahinnya. Selain itu saya tambahkan juga 0, start dan stop. Kemudian saya buat lagi panel kedua, P2. Nah, P2 untuk taruh text field, itu yang di atas ya. Coba kita sambil lihat ininya ya. Tuh, jadi yang pertama saya buat yang 4x3 itu yang ini ya. 4x3 enggak kelihatan ya, saya nyorot. Kelihatan nggak sih? Ini kali ya. Ini kali ya. Nah, ini yang pertama tadi, P1 yang isinya grid 4x3. Kemudian saya buat yang ada text field-nya. Panel P2 itu ada new border layout, saya punya north dan center. Jadi saya taruh di P2 saya taruh JText field, di P2 saya taruh P1. Nah, ini yang gede ini. Semuanya ini. North-nya saya taruh text field, center-nya tadi saya taruh P1 yang tadi udah saya isi isinya button-button. Kemudian di P2 di east-nya saya taruh button baru, put to be placed here. Di situ ya. Saya taruh di sini di east-nya. Oke. Note bahwa yang saya pakai di border layout saya baru yang east, north, center dan east ya. Kalau di panel saya yang P2 ini. Nah, tetapi saya nggak pakai yang lain. Dan itu coba kita jalankan. Tadi test panel ya. Tes panel. Oh, dari sini. Jadilah seperti ini. Ini belum ada yang terjadi ya. Tapi ini adalah yang tadi P1 yang 4x3. Kemudian P2-nya adalah bigger picture-nya. Ada north, ada center, ada east. Saya nggak isi west-nya dan saya nggak isi south. Ya, dengan panel-panel. Satu window itu bisa saya bikin separator-separator, wadah-wadah kecil yang akan diisi dengan komponen-komponen. Dan di sini unlimited ya, kombinasi yang bisa kamu lakukan dengan mengkombinasikan panel, mengkombinasikan layout, mau itu flow layout, mau itu grid layout, terserah. Semua itu bisa Anda kombinasikan sekreatif Anda untuk membuat tampilan yang Anda inginkan. Nah, sekarang kita udah punya frame ya, udah tahu gimana caranya untuk mengatur layout-nya, kita tahu bahwa kita bisa bikin panel di dalamnya, bisa bikin panel di dalamnya lagi, bikin panel di dalamnya lagi, untuk mengatur komponen-komponen kita. Omong-omong tentang komponen, emangnya ada komponen apa aja sih? Aduh, mabok ya lihatnya ya, besar ya, banyak ya di sini ya.
tentu memang banyak sekali komponen GUI yang tersedia untuk kita. Tentu saja saya tidak akan ada waktu untuk membahasnya satu per satu. Silahkan Anda pelajari sendiri di dokumentasi J komponen yang ada di Oracle. Itu semuanya ada ya satu per satu. Nah, tetapi tentu saja untuk kepentingan kelas ini kita punya si versi lebih sederhananya tentang GUI components yang isinya adalah komponen-komponen yang mungkin lebih umum digunakan, lebih sering digunakan di dalam Java. Yang pertama yang button tadi ya. Nah, sebenarnya JButton yang kita pakai tadi itu adalah subclass dari abstract button. Abstract button adalah ya abstract class yang menyediakan abstraksi dari apa yang bisa dilakukan oleh button. Tetapi button itu ada dua, yaitu JButton biasa dan toggle button. Dan ini adalah button, ini adalah checkbox, dan ini adalah radio button. Checkbox dan radio button ini jatuhnya ke dalam kategori toggle button. Kalau mau tahu apa sih fitur-fiturnya, ya dia ada ya di dalam abstract button, dan bisa dilihat dari kelas abstract button apa saja yang bisa kita atur di dalam. Untuk JButton itu sendiri, ini kita bisa membuat ini ya, kita dapat membuat dengan menggunakan konstruktor seperti ini. Buat JButton tadi kita udah lakukan juga, ada yang kosong atau pakai teks, bisa juga dengan teks atau bisa juga dengan icon. Icon apa sih yang dimaksud? Oke, ini judul slide-nya Icons for JButton, tetapi tolong diingat bahwa karena JButton itu semua kelakuannya diperoleh dari abstract button, sebenarnya icon ini bisa digunakan untuk apapun. Ini ada di abstract button. Jadi ini tuh kita bisa ubah-ubah sebetulnya iconnya. Dan icon itu ada yang default, kapan dia tampil seperti ini, atau bisa juga ketika di press, apa gambarnya, atau ketika dia di rollover, cuma di rollover dia seperti ini. Dan ini caranya ya, ini code-nya ya. Nah, semua contoh code GUI yang kita bahas di kelas hari ini sudah saya taruh di Stele ya, dan bisa di-download untuk dimain-main. Bisa juga checkbox ya, sama seperti itu. Gimana caranya kita bisa membuat textbox dan juga radio button. Sama, dia juga perlu dibuat di new ya, dengan keyword new dibuat, dideklarasikan, kemudian di-add ke dalam container yang kita mau, apa di panel atau di frame. Selain button, kita juga punya label. Label itu ya label ya, dia menampilkan tulisan atau gambar atau icon. Itu adalah label yang kita gunakan. Dan di sini ada beberapa cara untuk membuatnya, konstruktornya ya sesuai apa yang mau kita tampilkan. Apakah teks, apakah icon, apakah keduanya. Ini lengkapnya kelasnya, dan ini adalah contoh pembuatan suatu label di sini. Dan di sini adalah konstruktor yang dipakai adalah konstruktor yang mengirim teks dan juga icon. Jadi dia tampilin teks dan juga icon seperti ini. Berikutnya ada berikutnya ada text component ya, yang belum ya. Nah, JText component ini adalah tempat yang bisa diisi oleh user. Jadi text field ini, text field ini yang ini adalah yang bisa digunakan untuk diketik gitu ya oleh si user untuk mengisi. Dan ada juga password field yang merupakan subclass-nya ya. Tentu saja kalau password field ya dia ketika diketikkan dia nggak akan menampilkan, tapi dia akan menampilkan ini ya bintang-bintang ya di dalam password field. Ini adalah komponen JText. Lalu seperti yang tadi saya katakan, nggak mungkin ya saya bahas semuanya tentang GUI components-nya, tetapi ada juga JCombo Box, JList, JScrollbar, dan JScrollbar, dan juga JSlider yang bisa Anda baca sendiri di API Java Docs-nya ya. Mungkin secara singkat saja saya akan tunjukkan beberapa properti yang bisa kita set. Tadi udah kita lakukan secara langsung sih, tetapi saya belum sebut secara langsung bahwa ada alignment yang bisa kita atur ya, mau itu button, mau itu label, itu kita bisa atur alignment-nya. Begitu pula dengan text position. Text position itu mau saya taruh di sebelah mana sih, mau ditaruh di pinggir atau mau ditaruh di mana.
Selain itu, saya juga dapat mengeset border untuk semua objek di komponen. Jadi saya bisa mengganti warna bordernya, atau juga kasih title border yang ada judulnya juga. Dan ini semua bisa Anda kombinasikan sesuka hati. Bisa didesain gimana supaya Anda suka tampilannya. Banyak properti yang bisa kita set, banyak variabel yang bisa di-set, dan organisasi button itu sendiri atau organisasi komponen itu sendiri juga silakan manfaatkan layout dan juga kontainer yang sudah. Jadi di sini saya akan tunjukkan beberapa testing ya. Jadi kita akan membuat suatu tampilan seperti ini dan kita utak-atik fitur-fitur yang ada pada setiap komponen. Ya. Nah, kita lihat bahwa dia extend JFrame, lalu dia membuat panel 1 yang isinya button-button gitu ya. Panel 1 isinya button left, center, right. Kita jalanin aja deh biar langsung saya kelihatan. Nah, ini ya, seperti itu ya tampilannya ya. Jadi pertama kita membuat P1 panel atas ini nih ya, yang isinya adalah left, right, dan center. Left, center, dan right, maaf. Dan di sini kita menentukan warnanya saya ubah nih. JBT left saya ganti background-nya white. Kalau yang center foreground-nya tulisannya saya ganti green. Lalu ini set JBT right, ini adalah ada tooltip text, coba kita tunjukkan. Ketika saya hover di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada juga. Itu ada. This is the right button. Jadi bisa dilihat ya kombinasi dari semua fitur-fitur yang ada pada komponen itu bisa Anda mix and match gitu ya. Ini adalah P1 panel 1 yang isinya 3 button yang saya utak-atik. Lalu P1 itu saya buat border. Saya buat suatu border yang title, saya kasih nama 3 button. Oke. Lalu saya katakan kalau di P1 kursor yang mau saya pakai yang crosshair yang X ini ya, bukan X maaf. Yang P ini ya, yang seperti ini. Lalu di P2 bawahnya saya juga punya nih. Saya punya panel 2 yang mana saya punya JLabel. Nah, ini JLabel yang saya kasih nama red dan orange. Lalu saya ubah-ubah nih, foreground-nya saya ganti. Lalu font-nya saya ganti lebih besar, lalu border-nya juga saya tampilkan. Lalu saya tidak menentukan ini ya, tidak menentukan yang lain-lainnya. Kita lihat kursor saya di sini kursor biasa. Karena nggak saya set ya, jadi dia default ya. Kalau saya naik ke atas, dia jadi crosshair karena tadi saya set. Dan tentu saja ini semua bebas ya untuk Anda desain seberapa yang menarik bagi Anda. Sayangnya saya nggak bisa ngajarin Anda untuk mendesain dulu. Karena itu saya bisa ajarin Anda tools-nya, tetapi Anda yang harus bisa menyusun tools-tools tersebut sesuai dengan keinginan. Ada sedikit tambahan ya, ini bisa dibaca sendiri untuk menambahkan icon ataupun untuk membuat splash screen. Anda seharusnya sudah punya semua tools yang Anda butuhkan untuk mendesain suatu user interface. Hati ya, there's no rules to it. It's creativity sekarang mah, udah nggak ada rules-nya. Nah, tetapi sampai sekarang desain yang Anda buat belum bisa ngapa-ngapain. Ketika diklik, nothing happens. Kita padahal menginginkan agar ketika berinteraksi, program melakukan sesuatu. Dan ini akan kita pelajari di event handling pada pertemuan berikut.